Siapkan hatimu dengan benar. Cintai Tuhan dengan benar. Jangan hidup karena uang. Jangan hidup karena kesombongan. Hiduplah dengan kasih kepada Bapa kita di surga, kepada Yesus Kristus, sehingga kapanpun kalau kita dipanggil pulang, kita akan pulang. Bisa bilang amin, saudara. Salam sahabat Bethlehem. Saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih, kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Berada denganku, melihat
dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan, hari ini kami berdiri menyembah-Mu, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami yang luar biasa. Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur buat anugerah demi anugerah-Mu, buat pribadi-Mu yang luar biasa, buat hadirat-Mu, buat firman hidup yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih buat puji-pujian yang Tuhan izinkan kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, diagungkanlah Engkau Yesus. Tuhan, hari ini kami mau berkata dengan iman, Yesus Kau Jehovah Jireh bagi kami, Yesus Kau Jehovah El Shaddai bagi kami, Yesus Kau Allah Jehovah Robe bagi kami Tuhan. Engkau Allah Jehovah Shalom bagi kami Tuhan. Engkau Allah Jehovah Nisi, Tuhan Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang memberkati kami Tuhan. Hari ini sungguh-sungguh hamba mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah keluarga-keluarga, berkatilah pribadi demi pribadi Tuhan. Biar ada pertolongan khusus yang Tuhan berikan ya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan yang melayani-Mu hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Bapa, kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan dan kaki kami. Firman-Mu itu penuntun bagi kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu itu benar-benar makanan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, urapilah hati kami. Beri kami roh hikmat, roh pewahyuan ya Tuhan. Beri kami roh pengertian, biarlah kami bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak cakap berkata-kata. Beri hamba-Mu bahasa hikmat, bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami dikuatkan di dalam Tuhan. Kami semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan memberi persembahan kami yang pertama. Kami memberi korban ucapan syukur. Kami memberi T2000 Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, perkuliahan, semua Kau berkati. Biarlah Tuhan menolong dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami diberkati Tuhan. Dalam Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita sekalian. Percayalah berkat Tuhan pasti turun menyertai dan memelihara kita. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat persembahan kita, kita ucapkan deklarasi. Sama-sama kita ucapkan dua ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbungku akan isi penuh melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan pujian ini, kita beri persembahan kita.
buka kitab kita dari kitab Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima. Kita akan baca bersama-sama ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan kita beri tema hidup di tanah perjanjian, hidup di new normal, hidup di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mari katakan sama-sama, tanah perjanjian. 2, 3 ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca sama ayat 9 sampai ayat 12. Kita berdoa, saya berdoa, kita semua berharap Tuhan, firman Tuhan yang baik ini menjadi kekuatan iman buat kita, menumbuhkan kedewasaan kita. Amin. Mari kita baca sama-sama. Yuk kita berdiri dulu bacanya. Berdiri sama-sama. Kita tegakkan badan kita, lihat kanan dan kiri. Amin. Oke, lihat dulu temannya kanan kiri. Tuhan berkati. Ya, saudara bersuka cita. Nah, senyumlah. Yuk kita baca mulai ayat 9 sampai ayat 12. Nanti ayat 12 kita baca 2 kali. 2, 3. Ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertiga pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ayat 12 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan membuat keluargamu dan usahamu berhasil. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat hebat hari ini, firman Tuhan ini adalah satu tuntunan. Firman Tuhan ini adalah satu bimbingan iman, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan, kepada saya secara pribadi, kepada Bapak Ibu bersama-sama secara keluarga. Bagaimana kita hidup di satu masa yang sukar, masa yang sulit. Bagaimana kita hidup sekarang di akhir zaman ini agar kita diberkati Tuhan. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, dikatakan bagaimana kita hidup di tanah perjanjian, di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Minggu lalu kita sudah belajar Yohanes 10 ayat 10b. Yesus berkata, aku datang, aku menebusmu di kayu salib, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
baik secara rohani, baik secara jiwani, baik secara fisikly, baik secara ekonomi. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita memasuki satu masa yang tidak mudah, satu fase kehidupan yang tidak mudah, yang diberi nama new normal. Tidak bersalaman itu normal. Amin, saudara. Dulu orang jumpa salaman pelukan nangis. Sekarang kalau kita jumpa salaman pelukan nangis, itu tidak normal. Yang normal, saudara, kita jumpa, kita cuma bilang halo, itu saja. Itu normal. Dulu orang kerja keras itu normal. Sekarang nggak masuk kerja, di rumah saja, itu yang normal. Di masa yang seperti ini, saudara, Alkitab mengajar kita bagaimana kita hidup di masa yang seperti itu. Katakan amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dua bagian besar dari firman Tuhan. Kita berdoa, saya berdoa sungguh-sungguh, biarlah bagian firman Tuhan ini menumbuhkan imanmu, mendewasakan imanmu. Secara rohani, sebelum kami sampaikan, saya terima dulu firman ini, saya syukuri firman ini, dan saya mau menghidupinya. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat buat kita semua. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, biar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekaliannya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yang pertama yang kita belajar dari Yosua pasal 5, Alkitab kita menjelaskan bahwa masa fase kehidupan kita di bumi ini sampai masuk ke sorga itu ada 4 tahapan. Kita mau belajar sama itu. Yang pertama, ada 4 proses, 4 tahapan kehidupan kita secara rohani hari ini sampai kita masuk ke sorga. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu memiliki 4 tahapan kehidupan, dari mereka di Mesir sampai masuk ke sorga. Kenapa kita harus sama dengan Israel? Karena Alkitab berkata kita adalah Israel rohani. Bisa bilang amin? Kita belajar dari Israel. Yang pertama, bangsa Israel punya masa tinggal di Mesir. Itu fase yang pertama. Fase tinggal di Mesir itu adalah masa kita belum bertobat. Kita masih hidup secara duniawi. Kita masih menyembah berhala. Kalau ada kesulitan, kita ke dukun, menomorsatukan pekerjaan, bukan menomorsatukan Tuhan. Di Mesir orang menyembah berhala, menyembah roh nenek moyang. Itulah fase yang pertama dari kehidupan kita. Alkitab berkata kita sudah tidak di situ lagi. Katakan amin. Fase yang kedua, masa yang kedua dari bangsa Israel adalah masa mereka ada di padang gurun. Ketika mereka di padang gurun, artinya saudara, bangsa Israel sudah terima Yesus, sudah dibaptis dengan baptisan air, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada tiang awan dan tiang api di malam hari. Yang keempat, mereka sudah baca Alkitab, mereka sudah beribadah, karena mereka diberi mana setiap hari kepada Tuhan. Dengar baik, fase yang kedua, masa padang gurun ini adalah masa yang sangat penting. Saya dan saudara pun kita harus masuk masa padang gurun. Setelah kita terima Yesus, kita harus beri diri dibaptis dengan baptisan selam, baptisan dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Setelah kita dibaptis, kita harus minta dipenuhkan Roh Kudus, agar ada tiang awan dan tiang api yang selalu memimpin kita. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Setelah itu kita harus minta mana yang kita makan setiap hari, yaitu firman
firman Allah yang Tuhan berikan. Tetapi saudara, ketika kita di padang gurun yang paling penting adalah masa membentuk karakter kita. Kita disuruh pikul salib. Mari kita baca Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat 2. Bagaimana hidup di padang gurun. Saudara, padang gurun itu sangat penting. Mari semua katakan, padang gurun itu penting. Padang gurun itu 2, 3, ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di mana? Di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Bisa bilang amin, saudara. Padang gurun itu bagus terus. Dan mencobain kau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu. Yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, padang gurun itu harus dilalui. Bapak mau bertanya, siapa mau berhasil? Bisa bilang amin? Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, lewatilah padang gurunmu dengan baik. Bisa bilang amin? Kita baca satu ayat lagi, Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Kita baca sama, 2, 3, ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Katakan amin. Sekali lagi kita baca 2, 3 ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di padang gurun ini saya mau sampaikan sungguh-sungguh, biarlah kita hidupi tujuan padang gurun. Yang pertama, membentuk hati kita agar kita hidup jadi orang yang rendah hati. Amin, saudara. Yang kedua, agar kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, agar kita hidup disiplin, berintegritas, punya nilai-nilai di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mau melewati padang gurun, orang yang manja, saudara, nggak bisa bertanggung jawab. Saya kasih contoh bangsa Israel. Sebelum mereka masuk padang gurun, adalah bangsa yang hebat. Mereka pintar-pintar, tetapi saudara, mereka tidak bisa menguasai dunia. Alkitab mencatat, saudara, ada Yusuf yang pintar, ada orang-orang kuat, tetapi waktu mereka merantau ke Mesir, di Mesir mereka ada 400 tahun. Saudara, semuanya jadi budak. Kenapa? Karena di Mesir awalnya bangsa Israel manja, saudara. Mereka tinggal di Gosen. Pagi-pagi dikasih sarapan tinggal makan, nggak diajari masak sarapan. Sekolah diantar, tidak tahu berangkat sendiri. Baju dicucikan, paket dibelikan. Ini orang, saudara, akhirnya manja. Begitu besar, dia bertumbuh hanya menjadi budak. Dan akhirnya dengar baik, waktu itu Tuhan lihat ini tidak bagus. Maka dari Mesir, mereka diizinkan lewat padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurun itulah mereka belajar pacaran sambil kerja, menikah di padang gurun, melahirkan di padang gurun. Nggak ada manja-manja, nggak ada sikit-sikit dapo, nggak ada sikit-sikit sarapan, nggak ada, saudara. Akhirnya bangsa Israel yang sekarang itu bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena mereka mau dilahirkan di padang gurun. Katakan amin, saudara. Mereka yang punya Facebook, mereka yang punya WA,
mereka yang punya teknologi, mereka yang punya macam-macam di dunia ini. Kita semua hanya ikut. Kenapa? Karena mau mereka tinggal di padang gurun. Saya mau dorong Bapak Ibu jemaat, anak-anak muda, jangan kau lari dari padang gurun. Jangan kau lari dari masalah. Kalau kau punya masalah, hadapi bersama Tuhan. Belajar, oh ini harus bangun pagi jam 4. Oh ini harus begini. Saya perhatikan anak-anak muda yang tidak mau kesulitan di padang gurun. Udah besar cengeng, gampang lari dari kenyataan. Karena itu saudara, kita rindu ada orang-orang Kristen yang punya integritas, orang-orang Kristen yang punya tanggung jawab. Karena itu maulah kita lewati padang gurun. Apa padang gurun kita? Puasa, ambil waktumu puasa. Apa padang gurun kita? Bangun pagi-pagi, belajar kerja, belajar kesulitan, kerjai PR, kerjai semua. Maka kita akan bertumbuh menjadi orang dewasa, orang kuat, orang yang diberkati Tuhan, yang mengerti. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Lihat kanan kiri, bilang, masuklah ke padang gurun. Amin. Anak gadis belajar bangun pagi supaya laku, belajar masak sarapan. Bisa bilang amin? Haleluya. Jangan cengeng. Belajar nyuci baju, belajar setrika, ada PR kerjakan. Jangan nyontek, jangan kasih orang. Hadapi, sulit nggak apa-apa, sulit nggak apa-apa. Bisa bilang amin saudara. Berat nggak apa-apa. Kita baca Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 dan 24. Kita baca sama 2, 3, ya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bisa bilang amin? Pikul salib kapan? Setiap hari. Ayat 24, 23 ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Katanya anak-anak Tuhan di masa corona harus mau pikul salib. Bisa bilang amin? Kalau kita mau cari pemimpin, jangan cari waktu pujian penyembahan. Semuanya cantik-cantik. Haleluya. Semua senyum, semua bagus, semua wangi. Bisa bilang amin? Kalau kita mau cari pemimpin, carilah waktu gereja ada masalah, waktu pendeta ada kesulitan. Siapa yang mau datang? Orang yang tidak ngerti salib dan padang gurun, dia akan mengejek gereja, dia akan mengecil-ngecilkan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang yang bisa dibentuk. Bisa bilang amin? Gereja kita akan berbeda, pelayanan akan berbeda saudara. Kalau dilayani orang-orang yang mau melewati padang gurun, orang-orang yang mau pikul salib, akan sangat berbeda. Kalau musik, singer, WL, aser semuanya mau berdoa puasa pikul salib, mau baca kitab, mau menyangkal diri, mau berkorban sungguh-sungguh. Saudara, itu orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang berani menghadapi kesulitan. Tetapi orang-orang yang cengeng, yang bilang begini, emangnya gak boleh kalau gak puasa, emangnya gak boleh kalau gak baca kitab, yang penting kan melayani. Coba kalau aku gak naik, kan gak ada pelayan. Itu membuat gereja lemah dan lembek. Amin saudara. Fase yang kedua, fase yang penting, kita harus mau lewat padang gurun. Saya mau dorong Bapak Ibu setia dengan Tuhan. Baca kitab tiap hari, baca. Lewati dengan iman, dengan disiplin. Dengarkan firman Tuhan. Ambil hari puasamu, ambil hari berdoamu. Yesus katakan
engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku, kata Tuhan. Mazmur 91 berkata, orang yang berlindung dalam naungan yang Maha Kuasa, dia akan kuat, dia akan dahsyat. Alkitab katakan sekalipun 1000 rebah, 10.000 rebah di sebelah lagi, saudara, kita tidak akan jatuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lewatilah padang gurunmu, hadapilah padang gurunmu. Biarlah engkau bertumbuh dewasa, bertumbuh bertanggung jawab, bertumbuh dengan iman. Katakan amin. Kita tepuk tangan buat. Yang ketiga, masa di tanah perjanjian. Itulah sekarang masa kita di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Masa kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan, janji-janji Tuhan. Bangsa Israel di tanah perjanjian itu banyak mujizat-mujizat. Mereka panen anggur, mereka panen gandum, mereka diberkati dengan luar biasa, dengan sangat hebat, dengan baik. Itulah masa sekarang. Hari ini dengan iman, nasibmu akan sangat berbeda kalau kita bisa mengerti. Katakan amin. Yang keempat, saudara, yang dihadapi bangsa Israel adalah kita akan memasuki yang keempat, itu masa tinggal di Gunung Sion. Semua katakan Gunung Sion. Apakah Gunung Sion? Gunung Sion itu adalah Yerusalem baru. Itulah sorga. Jadi sekarang di tanah perjanjian kita disiapkan Tuhan untuk masuk sorga. Kita terima Yesus supaya kita masuk sorga. Siapa yang mau masuk sorga? Tapi bukan sekarang. Bisa bilang amin? Nanti. Ada yang mau masuk sorga sore? Biar sorga bisa mengatur. Yang mau masuk sorga sore hari yang tangan. Kita lihat Wahyu 21, bagaimana sorga itu rumah kita yang kekal. Biarlah kita baca ayat ini bolak-balik, biar kita ingat sorga. Ayat 10 dan 11 kita baca sama. Wahyu 21, 2, 3, ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yastis, jernih seperti kristal. Bisa bilang amin? Luar biasa. Ayat 21 kita baca bagaimana sorga. 2, 3, ya. Dan ke-12 pintu gerbang sorga itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Bisa bilang amin? Di sana nggak ada corona. Amin. Ayat 4 Wahyu 21, kita lihat dulu ayat 4 apa katanya. 2, 3, ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau retak tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sorga nggak ada lagi demam, nggak ada lagi gigi mengotak. Bisa bilang amin, saudara? Kita mau ke sana karena itu di bumi ini. Siapkan hatimu dengan benar, cintai Tuhan dengan benar. Jangan hidup karena uang, jangan hidup karena kesombongan. Hiduplah dengan kasih kepada Bapa kita di surga, kepada Yesus Kristus, sehingga kapanpun kalau kita dipanggil pulang, kita akan pulang. Bisa bilang amin, saudara? Ada lagu
bahasa Batak berkata begini, sai mulat maho parjalani. Amin saudara. Biar waktu kita pulang ke rumah kita. Kita ulangi, yang pertama tahapan kita di Mesir. Amin. Yang kedua tahapan kita apa? Padang gurun. Yang ketiga di tanah perjanjian. Yang keempat di mana? Di sorga. Sekarang kita tinggal di nomor 3 dan di nomor 2. Sekarang kita tinggal di tanah perjanjian. Sebagian tinggal di padang gurun. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, saudara yang belum lewat padang gurun, dengar baik, kau lewatilah padang gurun itu. Yang anak-anak muda, kau sekolah bagus-bagus, kau kuliah bagus-bagus, kau belajar sungguh-sungguh, lewati padang gurun. Jangan mencontek. Bisa bilang amin. Ada kesulitan, ya hadapi. Yang muda-muda belajar kerja, biar kau punya pengalaman kerja, sehingga sekali kelak engkau bisa diangkat jadi direktur. Bisa bilang amin? Biar nggak sampai mati kita tetap kondektur, bukan itu. Sekali-sekali harus jadi apa? Direktur. Kita tepuk tangan. Yang kedua, bagaimana cara hidup di tanah perjanjian? Kita belajar itu dengan cepat. Waktu kita sudah mau habis. Saudara, yang kedua, cara hidup di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian kita harus punya 3. Bilang sama sebelah, kita harus punya 3. Ayo bilang sebelah sambil senyum. Kita harus punya berapa? 3. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kita baca dulu Keluaran pasal 3 ayat 8 dan ayat 17. Keluaran pasal 3. Tuhan telah membawa kita ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian tidak ada lagi mana. Kata ayat 12, mana sudah berhenti. Tidak ada lagi tiang awan, tidak ada lagi tiang api. Orang-orang yang manja nggak boleh lagi tinggal di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian kita harus makan dengan kerja. Bisa bilang amin saudara. Di padang gurun tiap bangun pagi ada mana. Nggak kerja ada mana. Sama kayak kami yang Tuhan lagi di sekolah kita, di asrama, di kampus saudara. Pagi-pagi bel sarapan makan. Nggak kerja, nggak berdoa, tidur-tidur. Siang jam 12 bel makan siang. Nggak ngerjain PR, nanti jam 6 sore bel makan malam. Nggak bayar uang kuliah pun asal bel makan. Bisa ngerti saudara? Ada orang yang hidupnya seperti itu. Tapi di tanah perjanjian nggak boleh lagi. Nggak ada lagi mana yang turun. Nggak ada lagi tiang awan. Nggak ada lagi tiang api. Saudara yang dikasih Tuhan, kata Alkitab kalau kita mau makan harus kelola tanah. Amin saudara. Harus kerja. Tetapi di tanah perjanjian itu berlimpah-limpah susu dan madu. Berlimpah-limpah mujizat. Berlimpah-limpah sukacita. Berlimpah-limpah damai sejahtera. Berlimpah-limpah pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena disitulah janji-janji Allah sebelum kita masuk surga digenapi seluruhnya. Amin saudara. Di tanah perjanjian kita akan melihat orang buta melihat, orang miskin diberkati, orang lumpuh berjalan, orang susah dihiburkan oleh Tuhan. Tetapi kita harus belajar apa yang harus kita miliki agar kita bisa tinggal di tanah perjanjian. Kita baca dulu ayat 8 dan ayat 17 Keluaran pasal 3. Sama-sama 2, 3. Ya, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu
ke suatu negeri yang baik, yang luas. Suatu negeri apa katanya? Yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 17. Kita baca sama 2, 3, ya. Jadi aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Coba ngomong berlimpah-limpah susu madu sambil senyum. 2, 3, ya. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kita baca lagi sekali lagi, tapi dengan wajah aurah yang yang bergairah, berlimpah-limpah dengan gairah. Dengar baik, Allah di dalam Yesus sedang membawamu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan yang percaya bilang amin. 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 Nah, kita baca sekali lagi terakhir ya, mulai dari sini. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Katakan amin. Saudara, hari ini kita hidup di satu negeri, negeri orang asing, negeri orang Kanaan. Tapi Tuhan tempatkan kita di situ, satu negeri yang berlimpah-limpah hadirat Tuhan, berlimpah-limpah sukacita, berlimpah-limpah mujizat, dan berlimpah-limpah pertolongan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang bergairah bisa katakan amin. Apa yang harus kita miliki di tanah perjanjian? Ada 3 dengan cepat. Yang pertama, di tanah perjanjian kita harus punya tanah. Mari sama-sama katakan tanah. Siapa mau diberkati? Harus punya apa? Tanah. Sekali lagi, harus punya apa? Tanah. Tanah artinya 3. Yang pertama, tanah artinya pekerjaan. Dengar, di tanah perjanjian Tuhan tidak memberi lagi mana secara langsung, tetapi Tuhan memberkati kita dengan madu dan susu dititipkan di tanah. Jadi berkat-berkat, mujizat-mujizat dititipkan Tuhan di tanah. Tanah itu yang pertama artinya pekerjaan. Semua kita di zaman new normal harus punya pekerjaan, harus punya usaha. Yang tidak kerja, cari kerja. Yang pengangguran, cari kerja. Kata Tesalonika, yang tidak mau kerja, jangan kasih makan. Mau diberkati? Kau harus punya kerja. Yang sekolah, kerja di rumah. Sapu rumahmu, pel, cek tiap hari. Tiap hari beri cek. Amin, saudara. Cuci pakaian, setrika, harus kerja. Kita mau gadis-gadis Bethlehem, semua gadis-gadis yang tahu kerja, bisa bilang amin. Ada gadis suruh masak Indomie, bilang aku nggak tahu masak. Udah berbahaya. Masak Indomie bisa, dia bisa masak Indomie, betul. Rendang, itu nggak bisa. Nggak apa-apa. Pertama kita harus bisa apa? Kerja. Yang kedua, tanah artinya pelayanan. Kalau kita mau diberkati di zaman yang normal, kita harus melayani Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, layani Tuhan. Ada banyak kerja buat Tuhan. Pelayanan bukan harus khotbah. Pimpin pujian itu pelayanan. Berdoa itu pelayanan. Membersihkan gereja itu pelayanan. Kolektan itu pelayanan. Kemarin Kamis kita lagi doa
Opung Pincen baru datang, dia berdoa, dia melayani kepada Tuhan. Bapak Ibu dengar baik jemaat-jemaat yang di rumah, kalau kau sedang tidak ada pelayanan, bertobat, layani Tuhan. Kenapa? Karena berkat susu dan madu dititip Tuhan di pelayanan. Memang waktu kita melayani gak ada gaji, gak ada upah. Tapi dengar baik, kalau kita mau dapatkan mujizat-mujizat di zaman new normal ini, engkau harus melayani. Katakan amin. Jadilah pendoa. Engkau bisa melayani lewat puasa, engkau bisa melayani apapun, layanilah Tuhan, supaya engkau diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, dengan cinta, dengan hati, dengan percaya kepada firman Tuhan, saya dorong semua anak-anak gadis yang di gereja maupun yang secara online, layanilah Tuhan. Ada banyak kerja buat Tuhan. Kalau engkau sedang pengangguran, engkau sedang tidak melayani, bertobat. Bisa bilang amin. Ibu-ibu layani Tuhan, apa aja bisa. Di rumah Tuhan ada banyak kerja, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Mungkin pendeta, mungkin pelayan-pelayan tidak pandai membagikan pelayanan kepadamu, tapi berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani. Karena berkat Tuhan dititipkan lewat pelayanan. Yang ketiga, saudara, tanah itu artinya hati. Hati yang bertobat. Ada perumpamaan di Matius 13. Ada tanah jalan, ada tanah berbatu-batu. Pernah baca ayat itu? Ada tanah semaduri, ada tanah yang baik. Di tanah yang baik inilah Tuhan titip susu dan madu. Tanah itu bicara dari hati. Saudara, kalau saudara mau diberkati, mau berhasil membangun usaha, mau berhasil membangun karir, perbaiki hatimu. Biarlah hati kita hati yang bertobat, hati yang ada Yesus, hati yang percaya Yesus. Yang kedua, biarlah hati kita hati yang suka mengampuni, hati yang suka memaafkan. Ada orang hatinya pendendam, musuhnya bisa sampai 5 tahun. Kalau ada sakit hati di hatimu, cabutlah di dalam nama Yesus. Yang ketiga, kita harus punya hati yang selalu bersyukur pada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Ya, kalau masih susah bersyukur, ada kesulitan bersyukur, nggak usah dibesar-besarkan. Kita datang pada Tuhan. Saudara, kalau hatimu bagus, ke dalam hatimu itulah Tuhan berikan berkat-berkat, Tuhan berikan sukacita, dan Tuhan berikan mujizat-mujizat. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Yang kedua, di tanah perjanjian kita harus punya benih untuk ditabur, benih untuk ditanam. Mau diberkati, tabur benih. Kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dan 11. 2 Korintus 9, kita baca ayat 10 dan 11. 2, 3, ya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi kata Alkitab, dari setiap berkat kita, dari setiap penghasilan kita, dari setiap gaji yang kita terima, atau uang masuk yang kita terima, itu ada 2 isi. Yang pertama, di dalamnya ada roti untuk dimakan. Bisa bilang amin. Jadi kalau saudara dapat uang, dapat gaji, itu boleh dimakan. Boleh beli baju, boleh beli gincu, boleh beli paket. Yang suka cinta bilang amin. Jadi berapapun, kalau buka salon dapat duit, itu boleh dimakan. Boleh beli gincu, boleh beli parfum, boleh beli apa. Bisa bilang haleluya.
Tapi dengar baik. Yang kedua katanya, dalam tiap berkat kita itu harus ada benih. Jangan makan semua. Kata ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Harus ada yang ditabur, jangan makan semua. Kenapa banyak anak Tuhan akhirnya susah? Karena kalau dia dapat uang, dimakannya semua. Dapat gaji, dimakannya semua. Berapapun gaji saudara, hasilnya anggaplah segini. Amin saudara. Jadi yang segini nih, jangan makan semua. Ini enggak ada orang, ini beli baju habis, beli paket, semuanya habis untuk dimakan. Tapi enggak ada yang ditabur. Kata Alkitab, dari sini kau harus gunting. Ada yang ditabur di ladang Tuhan. Bisa bilang amin. Dari berkat masuk itu, ada kita beri persepuluhannya, kita beri kolekte, kita beri sumbangan, kita beri persembahan. Itulah cara tinggal di tanah Kanaan. Anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, jangan semua kau makan uang jajanmu, jangan. Kata Alkitab, dari tiap uangmu selalu ada benih untuk ditanam lagi, ada untuk dimakan. Yang ngerti bilang amin. Amin. Yang ngerti bilang amin. Amin. Mau diberkati? Amin. Harus kau tabur. Yang ketiga, yang terakhir saudara, di tanah perjanjian kita perlu hujan. Sama-sama katakan hujan. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. 2 Korintus 3 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca sama-sama. Bukan 2 Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Udah dapat 1 Korintus 3. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, di tanah perjanjian kita perlu Tuhan. Kata Paulus, aku ini hanya menanam dan Apolos hanya menyiram. Yang penting katanya bukan yang menanam, yang penting bukan yang menyiram, tetapi yang penting adalah Tuhan Allah kita yang memberi pertumbuhan, yang melipat gandakan berkat-berkat itu. Katakan haleluya. Saudara, dan Allah memberkati benih-benih kita lewat memberi hujan. Jadi kita diberi hujan. Saudara, hujan itu diberikan cukup kepada orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Kita tutup dengan Ulangan pasal 11. Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Setelah ini kita nyanyi. Saya bilang amin. Tadi ada lagu apa itu? Hadiratmu ada itu. Oke. Kita baca Ulangan 11. Siapa yang mau dapat hujan? Hujan itu artinya hadirat Tuhan. Hujan itu artinya urapan Tuhan. Maka hikmatmu akan ditumbuhkan, sukacita ditumbuhkan, rezeki ditumbuhkan. Orang Tiongkok bilang hoki, keberuntunganmu akan dilipat gandakan Tuhan. Bisa bilang amin. Tapi hujan itu Tuhan beri kalau kita setia beribadah. Karena itu saya mau dorong semua rajin ke gereja, datang beribadah, datang berdoa, jangan malas, supaya bisnismu, dagangmu, rumah tanggamu, Tuhan beri hujan hadirat Tuhan. Bisa bilang amin saudara? Kita baca ayat 13.
2, 3, ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya. Bisa bilang amin? Dengan segenap hatimu dan beribadah dengan segenap jiwa. Kalau kamu rajin, biar hujan, biar panas, biar gak punya kendaraan, biar gak punya uang, setia beribadah, datang kepada Tuhan. Ayat 14 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. 15. Dan dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bisa bilang amin? Maukah jualanmu laris? Saudara belajar menutup sekali-sekali untuk beribadah. Maukah salonmu laris? Sampai di salon kita gunting yang menggunting sendiri. Amin, saudara. Ada berkat yang luar biasa. Kita setia beribadah. Karena Alkitab katakan ada perbedaan orang yang mau beribadah dengan orang yang tidak mau beribadah. Sekali lagi ada 3 berkat yang harus kita miliki di tanah perjanjian. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Kita harus punya tanah. Saya katakan amin. Kalau nggak punya tanah, nanti keluar gereja ke Unimed. Sebelah kanan ada SMP 27. Itu banyak tukang bunga. Belilah 1-2 goni tanah di situ. Yang kedua, kita harus punya apa? Benih. Jangan makan semua itu. Jajanmu 2000 jangan kau makan semua. Ingat Tuhan. Bisa bilang amin. Nanti masa kau dewasa, kau akan melihat mujizat Tuhan. Yang ketiga, harus ada hujan dari Tuhan. Bisa bilang amin. Kita beri tepuk tangan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita berdoa, kita menyanyi. Kita nyanyi, Bapa pegang tanganku. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu yang sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan, Tuhan mau dewasakan kami di dalam Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu ya Tuhan. Bapa, tanah yang berlimpah-limpah kemurahan, berlimpah-limpah mujizat, berlimpah-limpah pertolongan yang luar biasa. Biarlah firman-Mu menguatkan iman seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Berada
Hari ini untuk firman kebenaran-Mu yang menguatkan kami, biar menjadi hamba-hamba-Mu yang taat ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia mendengar firman-Mu. Berkati urapilah hamba-Mu lebih lagi dari segala kebaikan Tuhan, Engkau yang memakai dengan kuasa dan kebaikan. Sebentar mengucapkan semangat yang kedua bersama persekutuan kami, biar menguatkan dengan luar biasa sehingga seluruh kerjaan jemaat-Mu, usaha kami, karir kami ya Tuhan, Engkau yang menjamin dengan kuasa daripada Tuhan. Belajar Tuhan untuk menaburkan benih yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, shalom. Sebelum kembali kita akan memberikan semangat kedua buat Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita membantu gereja kita. Yang pertama, terima kasih buat gembala kita yang telah memulai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan selanjutnya setiap hari melalui channel YouTube kita, gereja kita, ada program Miracle Morning. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama dukung terus untuk terus menyaksikan, dan percayalah sehingga boleh menjadi berkat buat kita. Dan ibadah keluarga gereja kita setiap hari Selasa jam 8 malam diadakan juga secara online melalui channel YouTube gereja kita. Ibadah keluarga juga dapat diadakan di rumah jemaat masing-masing dan dibatasi hanya 2-3 keluarga saja. Amin ya. Dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Dan selanjutnya ibadah FC kita atau komsel kita masih dilakukan secara online dengan link YouTube dari Batam dan akan dibagi untuk pada jemaat-jemaat di hari Kamis. Dan selanjutnya ibadah youth setiap hari Sabtu jam 8 malam dan disiarkan juga secara online melalui channel YouTube gereja kita. Dan selanjutnya ibadah raya setiap hari Minggu di gereja jam 8 pagi dan jam 11 siang. Dan secara online disiarkan di channel YouTube gereja kita pada jam 8 pagi dan jam 7 malam. Dan juga oleh karena kemurahan Tuhan, ibadah raya kita juga sudah disiarkan secara live langsung melalui channel Facebook gereja kita. Mari sama-sama kita terus share dan terus bagi bersama-sama sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Demikian gereja kita akan sama-sama memberikan persembahan yang kedua buat Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita ucapkan deklarasi persembahan kita. 2, 3, ya. Oleh karena Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya Amsal 3 ayat 9 dan 10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, sama-sama kita angkat tema persembahan kita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti itu. Nanti dari pujian kami mulai saudara untuk doa jemaat. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku
Kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat hadirat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu Bapa di surga dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami merasakan sukacita dan sejahtera yang Kau kerjakan di dalam Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami terima seluruhnya Tuhan firman-Mu Bapa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar Kau Bapa surga memberkati hamba-Mu, urapi hamba Bapa di surga dengan kesehatan, dengan kekuatan Bapa yang baik. Berikan Tuhan umur yang panjang Bapa di surga, dan berkati kami seluruh jemaat Bapa yang baik yang sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Bapa di surga Tuhan bertumbuh, berakar Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang baik Bapa di surga di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Selama kami di bumi Bapa di surga, biarlah Kau berikan kepada kami kasih karunia-Mu Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Hidup Bapa di surga di dalam kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus Tuhan dapat menjadi Tuhan orang-orang Bapa di surga, menjadi kesukaan Bapa yang baik, menjadi kesayangan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruhnya Tuhan jemaat Bapa yang baik. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang minggu Bapa di surga. Kalau kami bekerja, kami berusaha Bapa di surga Tuhan, kami kuliah Tuhan, sekolah Bapa yang baik, meneruskan perkuliahan kami, meneruskan sekolah Bapa di surga. Biarlah Engkau yang menuntun dan membimbing kami Bapa di surga, memberikan kepada kami tempat-tempat yang terbaik Bapa di surga. Biarlah Engkau Bapa di surga yang memakai kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa yang baik, di marketplace Bapa yang ada Bapa di surga. Pakai kami menjadi alat kebenaran Bapa di surga, pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa di surga Tuhan, buat orang-orang tua yang ada di gereja kami Bapa yang baik. Mari Kau Bapa di surga yang menjangkau mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak Ibu Sinulingga Bapa di surga. Engkau berkati Tuhan Opung Princess Bapa di surga, Boru dan Tuhan Tawa Tuhan Yesus Tuhan, Opung Efraim Tuhan. Kau berkati Bapa yang baik. Berkati Bapa di surga Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan Yesus Tuhan, orang-orang tua kami ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan kekuatan, berikan mereka iman yang kuat Bapa di surga, dan umur yang panjang Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan seluruhnya kayak Bapa di surga, Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswa Tuhan Yesus Tuhan. Mari Kau berkati kami, bungkus dan lindungi kami Bapa di surga. Bagari kami dengan para malaikat-Mu yang berpasukan Tuhan. Berkat-Mu turun Bapa di surga bagi anak-anak remaja kami. Tuhan Yesus juga bagi Tuhan Yesus anak-anak bayi Bapa di surga, balita Yesus Tuhan, bahkan janin yang dikandung oleh jemaat Bapa di surga. Mari Kau berkati Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa syafaat Bapa di surga buat ibu Minggi Bapa di surga. Mari Kau mujizat-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Kalau dia akan melahirkan Bapa di surga, biarlah karya-Mu Bapa di surga Kau nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau berkati keluarga Bapa yang makmur Bapa di surga. Biar Tuhan kekuatan dan kemuliaan Bapa di surga Kau nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Berkati kami seperti sudah pelayanan kami Tuhan sepanjang minggu Bapa yang baik. Biar Kau Bapa di surga memberkati Bapa di surga, dan seluruh kebutuhan daripada pelayanan kami Bapa di surga. Biar Kau cukupkan Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Kau berkati Bapak Presiden kami Bapa di surga, dan seluruh menteri-menteri Bapa yang baik yang sedang berjuang melawan pandemi corona ini Bapa di surga. Biarlah Yesus Kristus Tuhan yang melindungi. Biarlah Yesus Kristus Tuhan yang berkarya Bapa di surga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Seluruhnya para medis Kristus Tuhan Yesus Tuhan yang sedang berjuang Bapa yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat di surga, lindungi mereka Bapa yang baik. Engkau berkati Tuhan Yesus Tuhan TNI Polri Bapa di surga, lindungi mereka Bapa di surga. Biarlah karya-Mu Bapa di surga Engkau nyatakan untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk kota kami, kota Medan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa di surga.
berkat kasih sayang, berkat anugerah, dan berkat mujizat yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Pasti memberkati imanmu, memberkati keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati pekerjaan dan ekonomi, dijadikan yang normal, disembuhkan engkau dari segala penyakit, dipenuhi seluruh lubuk-lubukmu dengan berkat-berkat yang berlimpah mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami memuji kebesaran. Shalom, kita ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu yang online. Jangan lupa selalu tekun iring Tuhan. Tuhan memberkati.